Orang kaya tidak perlu memeriksa saldo bank. Mereka merasakan energi dan energi yang pecah itu keras. Banyak kebiasaan yang diam-diam menandakan kelangkaan, membuat kekayaan sulit dijangkau bahkan saat usaha tampaknya besar. Pola ini seringkali tidak diperhatikan. Namun, mereka menciptakan siklus yang mencegah pertumbuhan finansial. Ini bukan hanya tentang menghasilkan lebih banyak uang. Ini tentang pola pikir dan tindakan yang membentuk hasil keuangan. Berikut 17 tanda kelangkaan tanpa menyadarinya. Dan hal itu lebih umum dari yang diperkirakan. Memahami hal ini dapat menjadi langkah pertama untuk terbebas dari pola pikir kelangkaan. Berpikir bahwa pendapatan sama dengan kekayaan adalah kesalahan umum yang menjebak banyak orang dalam siklus stagnasi keuangan. Kenaikan gaji seringkali mengarah pada gaya hidup yang lebih baik. Baju baru, mobil yang lebih bagus, makan di luar lebih sering dan menghemat lebih sedikit setiap kali. Kekayaan bukanlah gaji. Itu kekayaan bersihnya. Perbedaan antara aset dan kewajiban. Orang kaya membeli aset seperti real estate, saham, atau bisnis yang tumbuh seiring waktu. Sementara pengeluaran yang semakin besar pada setiap peningkatan akan menciptakan kekayaan yang melimpah. Terasa seperti kemajuan, tetapi hanya berjalan di tempat, tidak pernah membangun sesuatu yang bertahan lama. Misalnya, seseorang yang berpenghasilan $60.000 setahun mungkin menghabiskan semuanya untuk peningkatan gaya hidup, sehingga tidak menyisakan apapun untuk investasi. Sementara orang lain dengan tingkat pendapatan yang sama menabung $10.000 per tahun untuk berinvestasi di properti sewaan. Selama 1 dekade, orang kedua membangun kekayaan, sementara yang pertama tetap stagnan. Memprioritaskan kepuasan jangka pendek atas pertumbuhan jangka panjang mengirimkan sinyal kelangkaan yang menjauhkan kekayaan. Menghabiskan lebih banyak waktu untuk menggulir layar daripada belajar adalah perangkap lain yang memperkuat energi yang hancur. Berjam-jam di TikTok menyaksikan tren, tarian viral, atau drama selebriti. Tetapi hanya beberapa menit pada aktivitas membangun kekayaan seperti membaca buku keuangan atau belajar tentang investasi berarti menguasai hiburan, bukan pendapatan. Algoritmanya mengetahui pola-pola ini. Ia menyajikan konten yang mengeluarkan energi bangkrut, seperti iklan mode cepat atau skema cepat kaya. Mengonsumsi lebih banyak daripada menciptakan akan menyebabkan kerugian, karena waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk mempelajari keterampilan baru atau memulai usaha sampingan terbuang sia-sia. Umpan bukan hanya sekadar pengalih perhatian. Hal itu memicu kegagalan dengan menjebak fokus dalam lingkaran kepuasan instan. Misalnya, meluangkan waktu 30 menit sehari untuk mempelajari bunga majemuk atau penganggaran dapat menghasilkan keputusan keuangan yang lebih baik seiring berjalannya waktu. Memutus siklus tersebut untuk fokus pada hal yang menggerakkan perekonomian, misalnya memahami cara menabung untuk pembayaran uang muka, sangatlah penting. Atau kalau tidak, kelangkaan sedang menjadi sinyal. Tidak pernah mempertanyakan sistem membuat banyak orang terjebak dalam kesulitan keuangan. Percaya bahwa pajak adalah beban tetap, utang selalu buruk, atau kekayaan adalah untuk orang lain, mengabaikan kebenaran. Aturan keuangan bersifat publik dan dapat dipelajari. Orang kaya memahami sistemnya, memanfaatkannya secara hukum demi keuntungan mereka, dan bermain secara berbeda. Menggunakan pengurangan pajak, memanfaatkan utang baik untuk membeli aset, atau berjejaring dengan mentor yang berbagi pengetahuan orang dalam. Kepatuhan tanpa kesadaran adalah kemiskinan yang terselubung. Tanpa rasa ingin tahu terhadap aturan-aturan yang mengatur keuangan, peluang-peluang akan hilang. Misalnya, seseorang mungkin membayar lebih pajak karena dia tidak tahu tentang pengurangan untuk biaya kantor di rumah, sementara orang lain dalam situasi yang sama menghemat ribuan dengan meneliti undang-undang pajak. Tidak mempertanyakan mengapa kesulitan keuangan terus berlanjut atau belajar cara bekerja lebih cerdas dalam sistem menandakan kelangkaan. Karena hal itu memperlihatkan kurangnya keterlibatan proaktif dengan alat yang tersedia. Membual tentang kesibukan adalah kebiasaan menyesatkan yang seringkali menutupi kurangnya kemajuan. Orang kaya tidak mengejar kesibukan, mereka mengejar leverage. Membuat waktu dan uang bekerja lebih keras melalui sistem, investasi, atau mempekerjakan bantuan. Bekerja berjam-jam tetapi tidak membangun sesuatu yang bertahan lama masih meninggalkan seseorang. Kesibukan seringkali menunjukkan buruknya pendelegasian atau penentuan prioritas.
Seperti menghabiskan waktu berjam-jam untuk tugas bernilai rendah alih-alih berfokus pada aktivitas berdampak tinggi seperti menegosiasikan gaji yang lebih baik atau memulai bisnis. Mengagungkan kelelahan alih-alih memikirkan ulang kesibukan menandakan kelangkaan, terutama ketika usaha tidak membuahkan hasil. Bayangkan 2 orang bekerja 60 jam seminggu. Yang satu menghabiskan waktu tersebut pada tugas-tugas berulang tanpa ada perkembangan, sedangkan yang lain menggunakan 10 jam dari waktu tersebut untuk membangun pekerjaan sampingan yang pada akhirnya menggantikan penghasilan mereka. Perbedaannya terletak pada leverage, bukan jam kerja. Dan gagal mencari pengaruh itu mengirimkan sinyal energi yang bangkrut. Menyalahkan segalanya kecuali pilihan pribadi adalah tanda lain yang membuat kekayaan tidak dapat dijangkau. Pasar, ekonomi, bos, selalu ada alasan mengapa kesuksesan tidak terjadi. Orang kaya mengaudit tindakan mereka sendiri, menanyakan apa yang dapat diperbaiki atau disesuaikan. Akuntabilitas membuka pintu menuju kekayaan, sementara status korban menjebak seseorang dalam kurungan kemiskinan. Jika selalu kesalahan orang lain, masa depan tidak akan berubah. Misalnya, seseorang mungkin menyalahkan gaji yang rendah atas kesulitan keuangannya. Tetapi jangan pernah mempertimbangkan untuk meningkatkan keterampilan agar memenuhi syarat untuk mendapatkan peran dengan gaji yang lebih baik. Mengambil kendali berarti melihat apa yang dapat dilakukan secara berbeda, apakah itu memangkas pengeluaran yang tidak perlu atau mencari peluang baru. Menunjuk jari alih-alih mengambil tanggung jawab mengirimkan sinyal kelangkaan yang keras yang menghambat pertumbuhan. Memperlakukan uang secara emosional mengarah kepada keputusan buruk yang memperkuat energi yang hancur. Setelah seminggu bekerja keras, membeli sesuatu yang istimewa seperti gadget baru atau makan malam mewah terasa pantas untuk dilakukan. Namun ini hanya terapi berbelanja. Bertindak sebagai pengedar dopamin. Efek positifnya memudar dengan cepat, sehingga hanya menyisakan sedikit uang di bank. Orang kaya membeli kebebasan. Berinvestasi pada hal-hal yang menciptakan pendapatan pasif atau keamanan jangka panjang, sementara pengeluaran emosional membeli perasaan sesaat. Emosi adalah penasihat keuangan yang buruk, dan dompet bukanlah terapis. Menggunakan uang untuk mengatasi stres atau kesedihan menandakan kelangkaan. Sebaliknya, menetapkan anggaran dan mengalokasikan sebagian kecil untuk kesenangan sementara sisanya disimpan untuk investasi dapat memutus siklus ini. Pengeluaran untuk emosi seringkali mengarah pada pola hidup pas-pasan, yang menunjukkan energi yang habis. Anda menunda percakapan yang tidak nyaman, menghindari kenaikan gaji atau negosiasi kontrak karena takut konflik menimbulkan biaya yang signifikan. Diam itu mahal. Orang kaya bernegosiasi lebih awal, sering, dan tegas, menyadari nilai mereka, membiarkan ketidaknyamanan menghambat kemajuan yang menandakan kelangkaan, terutama ketika diskusi ini dapat meningkatkan keuangan. Misalnya, ragu-ragu untuk meminta kenaikan gaji sebesar $5.000 karena takut ditolak, bisa menghabiskan biaya $50.000 dalam 10 tahun jika disetujui. Mengembangkan keterampilan bernegosiasi dan mempersiapkan pembicaraan ini mengubah keheningan menjadi peluang. Namun penghindaran mengirimkan sinyal kelangkaan. Anda menunggu kondisi yang sempurna. Mengatakan suatu hari seolah-olah itu sebuah rencana berarti memaafkan ketidakaktifan. Ketakutan akan kegagalan membayangi dorongan untuk berhasil, meninggalkan stagnasi sementara orang kaya bertindak di tengah ketidakpastian. Menunggu membuat seseorang bangkrut karena tindakan yang tidak sempurna melampaui penundaan yang sempurna. Menunda tujuan hingga kondisi ideal, seperti menunda investasi untuk pasar yang sempurna, menandakan kelangkaan. Pasar saham tidak membutuhkan kesempurnaan. Berinvestasi $50 setiap bulan dalam dana indeks berbiaya rendah akan tumbuh secara substansial seiring berjalannya waktu. Mengambil langkah-langkah kecil meskipun ketidakpastian mengalihkan energi dari kelangkaan menjadi kelimpahan. Anda takut terlihat murahan. Membeli karena persepsi sementara orang kaya mengutamakan utilitas menyebabkan penarikan dana berlebihan agar tidak terlihat bangkrut. Para jutawan mengenakan $20 dengan percaya diri, tetapi mengejar citra kaya menciptakan tekanan finansial. Lebih mementingkan penampilan daripada nilai abadi. Seperti menabung untuk membeli rumah daripada jam tangan mewah, mengirimkan sinyal kelangkaan.
Memilih pilihan praktis seperti mobil bekas yang dapat diandalkan daripada model baru dengan pembayaran tinggi membebaskan dana untuk investasi pembangunan kekayaan. Terus-menerus mengatakan hal yang sudah diketahui, mengabaikan pertumbuhan dan tetap menjaga energi yang rusak tetap hidup. Energi yang bangkrut menolak pengulangan, tetapi pikiran yang kaya menguasai dasar-dasarnya. Membuat anggaran, menabung, berinvestasi, mengetahui sesuatu bukanlah pencapaian. Melakukannya adalah, bila pengetahuan tidak mengarah pada tindakan, maka pengetahuan itu tidak benar-benar dipelajari. Ketidaktahuan bersembunyi di balik kesombongan, menandakan kelangkaan dengan menolak tumbuh melalui hal-hal mendasar. Misalnya, memahami konsep bunga majemuk, tetapi tidak pernah menerapkannya dengan berinvestasi sejak dini berarti kehilangan kesempatan pertumbuhan selama bertahun-tahun. Meninjau kembali dan bertindak berdasarkan dasar-dasar secara konsisten dapat mengubah kebiasaan keuangan, tetapi mengabaikannya karena sudah diketahui akan membuat kelangkaan tetap terkendali. Mengenali tanda-tanda ini adalah langkah pertama untuk terbebas dari energi yang rusak. Mengubah kebiasaan Anda, mempertanyakan polanya, dan mengambil tindakan kecil yang konsisten. Meskipun tidak sempurna, mulai mengubah arah keuangan Anda. Kekayaan sejati dibangun secara diam-diam melalui keputusan sehari-hari. Menabung sebagian dari setiap gaji, mempelajari satu keterampilan keuangan baru dalam satu waktu, dan memilih pertumbuhan jangka panjang daripada kenyamanan instan. Jika Anda siap untuk terus membangun momentum itu, berlanggananlah untuk mendapatkan lebih banyak strategi dunia nyata, perubahan pola pikir, dan gerakan diam-diam yang mengarah pada kekayaan abadi.